Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Neti Rahayu, JKP Angkatan 9 Kabupaten Tulung Agung. Video kali ini saya akan menjabarkan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif, di mana saya akan menyelesaikan permasalahan di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser pada pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Di dalam menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Selin tidak terima dan merasa jengkel dengan salah satu teman kelompoknya yang bernama Nanda karena tidak mau ikut serta dalam mengerjakan tugas kelompok. Selin memarahi Nanda dan memaki-makinya sampai temannya itu menangis. Berikut skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak Selin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, maaf ya, hari ini Mbak Selin saya panggil. Baru saja saya mendapat laporan dari teman sekelas kamu bahwa Mbak Selin baru saja bertengkar dengan Nanda. Apakah itu benar? Iya Bu, benar, saya jengkel sekali sama Nanda. Kenapa kok jengkel? Karena tiap kali ada kerja kelompok, Nanda selalu bermain hati sendiri Bu. Oh begitu. Saya memahami dan wajar kalau saat ini Mbak Selin merasa jengkel dengan Anda. Kalau di posisi kamu, tentu saya akan merasakan hal yang sama. Iya Selin, saya mau tanya ya, apa yang Mbak Selin lakukan terhadap Nanda? saya terus saja Bu si Nanda. Namun karena saya terlalu kesal dan jengkel, jadi saya maki-maki dia sampai menangis. Oh begitu. Kalau boleh Ibu tahu, kira-kira apa alasan Mbak Selin melakukan hal seperti itu? Ada Bu, karena saya rasa Nanda itu ingin mendapatkan nilai yang baik dalam kerja kelompok, namun dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Oh begitu ya, saya memahami sekali apa yang Mbak Selin rasakan. Pasti kesal ya rasanya melihat teman yang tidak mau bekerja tapi dia mendapat nilai. Saya juga menghargai sekali perbuatan Mbak Selin yang tidak berbuat lebih dari itu. Misalnya saja memukul Nanda. Oke, sekarang coba kita pikirkan ya, apakah tindakan marah dan memaki teman sampai dia menangis itu sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Tidak Bu, Ya, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah bisa dilanggar? saling menghormati antar teman dan berbicara dengan sopan. Ya, menurut Mbak Selin, kira-kira menghormati teman dan berbicara sopan itu penting tidak buatmu? Penting Bu. Baik, kalau penting, kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa kamu lakukan ketika Mbak Selin marah? Sabar dan bisa mengontrol diri lebih baik Bu. Oke, bagus. Kira-kira kamu bersedia nggak untuk memperbaiki semua ini? Bersedia Bu. Coba sekarang saya mau tanya, kira-kira apa yang akan
akan kamu lakukan untuk memperbaiki semua ini? Saya akan minta maaf kepada Nanda dan kedepannya lagi saya akan bersikap sabar dan lebih bisa mengontrol diri kedepannya. Jadi saat ada suatu masalah lagi tentang kerja kelompok, saya akan lebih fokus berbicara kepada atau meminta tolong kepada wali kelas ataupun guru mapel yang sedang ada tugas kelompok itu. Oke, bagus sekali, sangat tepat jawaban Mbak Celia. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa waktu Mbak Celia. Itu ya. Ada pertanyaan buat saya? Baik Bu, sementara ini Bu. Oke, kalau begitu silahkan kembali ke kelas. Terima kasih atas waktunya Mbak Celia. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Akila Afif dari kelas 8I. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Bu Isi dalam membahas permasalahan yang sedang saya alami, yaitu saya memarahi teman satu kelompok karena dia tidak mau mengerjakan tugas kelompok. Namun, dalam berdiskusi dengan Bu Isi, saya dapat mengerti bahwa dalam menegur seseorang kita harus menggunakan kata-kata yang sopan dan kita harus bisa mengontrol diri agar kita tidak menyakiti perasaan seseorang lain. Terima kasih Bu atas nasihatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Verlita sering meminjam barang milik temannya tanpa izin. Ketika diingatkan, Verlita bersikap acuh tak acuh. Hal ini membuat teman sekelas Verlita menjadi kesal dan tidak suka dengan tindakannya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih sangat betul Mbak Verita. Sama-sama. Ya, Mbak Verita gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik. Oke, hari ini saya panggil ke sini kira-kira tahu nggak ada apa? Tahu. Iya, tadi itu ketua kelas kamu baru ke sini temui saya. Lalu dia bercerita tentang Mbak Verita, bahwa Mbak Verita itu di kelas suka meminjam barang teman kamu tapi tidak minta izin. Apakah itu benar? Ya, betul Bu. Benar ya. Kalau benar, seingat Mbak Verita, kira-kira sudah berapa kali pinjam barang seperti itu? Sering Bu, saya tidak menghitungnya. Oh, sampai lupa. Ya. Iya. Mbak Verita, kira-kira ya, meminjam barang tanpa izin itu merupakan kesalahan bukan? Kesalahan Bu. Iya. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga begitu, pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita sadar, lalu kita mau berusaha untuk memperbaikinya. Gitu ya. Ya udah, kalau begitu sekarang kita sama-sama mencari solusi dari masalah kamu. Oke? Oke Bu. Baik, Mbak Verita, sekarang saya juga mau tanya ke kamu, ya. Kira-kira Mbak Verita itu apa sih yang menyebabkan kok sampai kamu itu tidak pernah meminta izin temanmu ketika meminjam barang? Saya pikir saya meminjam barang hanya sebentar dan pasti saya akan kembalikan Bu. Jadi saya tidak perlu meminta izin kepada teman-teman saya. Oh begitu, baik. Saya sangat menghargai kejujuran dan keterus-terangan kamu ketika saya tanya. Ya Bu, terima kasih. Iya, baik Mbak Verita, sekarang saya mau tanya lagi ya. Kamu tahu kira-kira sudah kita sepakati? Tahu Bu. Tahu. Kalau meminjam barang teman tanpa izin itu kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu. Tidak sesuai. Baiklah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Etika Bu. Etika, ya. Etika itu penting nggak buat kamu, Mbak? Penting karena etika mengajarkan saya untuk bersopan santun dalam berperilaku serta menghormati orang lain. Iya, karena kita ini adalah makhluk sosial, jadi kita itu harus menjaga yang namanya etika dan sopan santun, ya, supaya orang itu apa? Nyaman dan tidak terganggu dengan adanya kita, gitu ya. Ya Bu, saya sangat menyesal telah bertindak dan ingin meminta maaf. Iya, baik sekali, Mbak Verita. Sikap yang baik ini sudah kamu lakukan dengan cara menyadari kesalahan kamu dan ada inisiatif untuk minta maaf.
Nah, kira-kira ya, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman saya dan berjanji untuk izin terlebih dahulu sebelum meminjam barang. Oh iya, bagus sekali jawabannya. Berarti sekarang kamu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini membawa manfaat yang baik buat kamu. Ya, saya rasa cukup sekian dulu diskusi kita. Silahkan kembali ke kelas Mbak Felita dan terima kasih atas waktunya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Verlita dari kelas 8A. Saya senang karena telah diajak diskusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya alami. Banyak manfaat dan pelajaran yang dapat saya ambil dari diskusi ini. Antara lain, saya sadar harus memperbaiki etika dalam meminjam barang milik teman karena saya harus menghormati teman saya tersebut. Terima kasih Bu Isti, nasihat Bu Isti akan selalu saya ingat dan saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.